sunyi dari biasanya. Jam di dashboard motor menunjukkan pukul 2:30 dini hari. Nah, di jam segitu ya, bukan hanya kendaraan loh yang berkurang, tapi ya juga suara. Seolah malam sedang menahan napasnya sendiri. Dan di tengah sunyi itu, seorang pengemudi ojek online itu masih berada di jalan. Namanya Ardi, seorang pengemudi ojol yang sudah bertahun-tahun terbiasa bekerja di malam hari. Ia tahu kapan jalan ramai, kapan mulai kosong, dan kapan biasanya hanya tersisa orderan-orderan aneh gitu. Nah, malam itu ya, Ardi ini sebenarnya sudah berniat pulang. Tinggal satu order terakhir, lalu selesai. Namun, ia tidak tahu bahwa order itulah yang justru akan terus diingatnya. Ponsel Ardi bergetar. Satu order masuk. Jarak penjemputannya dekat. Tidak sampai 1 kilometer. Nah, justru itu yang membuat Ardi diam, bukan jarak, melainkan detail order tersebut. Nama penumpang itu hanya 1 huruf saja. Alamat tujuan tidak tertulis. Hanya sebuah titik lokasi saja loh. Dan tarifnya itu sangat tidak wajar, yaitu lebih tinggi dari biasanya. Nah, setelah ragu beberapa detik ya, Ardi ini akhirnya menekan tombol terima. Titik penjemputan berada di ujung jalan kecil. Daerah itu tidak asing, namun jarang dilewati. Lampu jalan menyala redup, sebagian mati malah. Tidak terlihat orang menunggu. Tidak ada rumah dengan pintu terbuka. Ardi berhenti dan menunggulah. 1 menit, 2 menit. Saat ia hendak membatalkan orderan, terdengar suara langkah, yaitu dari arah gang sempit. Dari dalam gang muncul seorang perempuan. Langkahnya pelan, kepalanya itu sedikit ditundukkan. Ia mengenakan jaket panjang dan helm hitam. Tanpa banyak bicara, perempuan itu naik ke motor. Dia ngomong, "Ke tujuan ya mas?" Suaranya terdengar datar dan tenang. Motor pun melaju, meninggalkan titik penjemputan. 5 menit pertama ya, perjalanan itu terasa normal saja. Mereka melewati jalan utama, lampu toko dan sisa kendaraan malam. Namun, semakin jauh, jalan itu mulai berubah. Lampu semakin jarang, jalannya pun mulai menyempit. Dan udara terasa dingin. Bukan dingin biasa loh ini, melainkan dingin yang membuat bulu kuduk perlahan berdiri. Peta di ponsel Ardi mulai melambat.
sinyal melemah. Nah, padahal daerah itu seharusnya familiar. Namun jalur yang dilewati tidak pernah ia ingat. Ardi sempat bertanya, apakah memang lewat sana? Perempuan itu tidak langsung menjawab. Dan beberapa detik kemudian, ia hanya berkata, "Lurus saja, Mas." Di satu titik, Ardi mencoba melirik spion. Dan di sanalah rasa tidak nyaman itu mulai muncul. Pantulan penumpang tidak terlihat jelas. Bukan karena gelap, melainkan seperti bayangan yang tidak sepenuhnya ada gitu loh. Ardi memilih tidak menoleh lagi. Motor memasuki jalan tanah. Pepohonan tinggi menutup pandangan. Tidak ada suara serangga. Tidak ada angin. Ya, kayak tempat itu terasa mati saja. "Di sini saja, Mas," kata perempuan itu. Motor pun sama Ardi diberhentikan. Saat Ardi menoleh ke belakang, lah, jok motor kok sudah kosong. Ponsel Ardi bergetar. Orderan selesai secara otomatis. Nah, pas itu rating pun muncul bintang 5. Namun detail penumpangnya itu loh yang menghilang. Riwayat perjalanan juga tidak pernah tercatat. Motor Ardi melaju menjauh dari jalan tanah itu. Ia tidak langsung menancap gas, namun juga tidak berani berhenti. Sepanjang perjalanan pulang, perasaannya itu loh tidak tenang. Bukan takut yang meledak-ledak, melainkan perasaan seperti sedang diperhatikan gitu loh. Nah, beberapa kali Ardi melirik spion. Dan setiap kali itu pula ia merasa pantulan di belakangnya tidak sepenuhnya kosong. Namun, saat ia fokuskan pandangannya, ya tidak ada siapa-siapa. Terus beberapa ratus meter dari lokasi, Ardi mulai mencium sesuatu. Bau tanah basah, bukan bau hujan, melainkan bau seperti tanah yang baru digali. Ia sempat berhenti di pinggir jalan, menurunkan helmnya, dan menghirup napas dalam-dalam. Namun bau itu kok masih ada. Seolah menempel di jaketnya gitu loh. Lah, saat Ardi menyalakan motor kembali, ponselnya bergetar kembali . Tapi ini bukan order, melainkan notifikasi sistem yang tidak biasa. Di layar ponsel muncul tulisan singkat, "Terima kasih telah menyelesaikan perjalanan." Kalimat itu terlihat normal. Namun di bawahnya terdapat waktu perjalanan. Durasi order tercatat lebih lama dari waktu yang ia rasakan saat perjalanan tadi. Padahal jarak tempuhnya itu singkat. Dan yang membuat Ardi lebih merinding, jam selesai order
tertera pukul 2.17. Padahal saat order selesai itu ia yakin jam sudah mendekati jam 3. Ardi mematikan motor dan mengecek jam tangan, lalu kembali melihat ponsel. Nah, perbedaan waktunya itu sangat tidak masuk akal. Nah, seolah sebagian perjalanan tidak tercatat atau terjadi di waktu yang berbeda. Ia pun mencoba membuka kembali riwayat perjalanannya. Namun halaman itu kosong Tidak ada nama penumpang, gak ada rute, juga ada catatan. Hanya satu hal yang masih tertinggal. Rating bintang 5. Dah, itu aja. Ardi pun melanjutkan perjalanan pulang. Namun sepanjang jalan ia merasa motor terasa lebih berat gitu Seperti ada beban tambahan. Padahal jok belakang itu jelas-jelas kosong Nah, setiap melewati lampu jalan, bayangan motor terlihat memanjang. Dan sesekali bayangan itu seperti memiliki siluet lain. Ardi mempercepat laju motor dan baru merasa lega saat memasuki area rumahnya. Setelah tiba di rumah, Ardi tidak langsung tidur. Ia duduk terdiam, merenung, masih mengenakan jaket. Beberapa menit kemudian, ia kok menyadari sesuatu. Tanah di bagian bawah jaketnya masih basah. Padahal tidak hujan dan ia tidak pernah turun di lokasi tujuan. Tanpa banyak berpikir, Ardi membersihkannya. Namun di dalam hatinya ada satu perasaan yang sulit dijelaskan, bahwa malam itu belum benar-benar berakhir. Dan rasa itu baru benar-benar ia pahami keesokan harinya. Keesokan paginya Ardi ini kembali ke lokasi itu di siang hari. Dan disitulah barulah ia sadar. Jalan tanah tersebut menuju pemakaman lama ternyata. Kuburan tua tanpa nama dan jarang diziarahin. Nah, sejak malam itu Ardi tidak pernah lagi menarik order lewat jam 2 dini hari. Karena ia tahu tidak semua order datang dari manusia. Dan tidak semua penumpang ingin sampai ke tujuan. Jika suatu malam kamu menerima order tanpa alamat yang jelas dan penumpangmu itu terlalu diem aja, jangan hanya percaya pada peta dan aplikasi.